warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan pada Bapak dan Ibu semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama untuk duduk bersama Bapak Ibu ya, saling memberikan berbagi ilmu ya, saling sharing, bertukar-tukar pikiran, dan saling melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan kita ya berkumpul pada siang hari ini adalah dalam rangka sama-sama kita mensukseskan ya, mendukung semua program-program yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari salah seorang rekan kita, yaitu Bapak Saifulis Permana, yang sudah berjalan hampir 2 bulan ya Pak? Oh, udah hampir 3 bulan. Nah, itulah waktu berjalan begitu cepat ya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini ya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Saiful berjalan dengan lancar ya, dan begitu juga dengan tugas-tugas, mudah-mudahan tidak ada yang terkendala ya Pak ya. Nah, karena itu sangat berpengaruh untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita sangat berbangga ya, bersyukur karena Pak Saiful ya sebagai calon guru penggerak di sekolah kita yang akan memberikan nantinya agen perubahan di sekolah ini, menggerakkan kita semua ya dapat melaksanakan semua program-program CGP dengan baik sampai saat ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Saiful. Kami juga berdoa semuanya semoga Bapak senantiasa sehat ya Pak ya, sehat, tetap bersemangat Pak ya, semangat dalam menjalankan tugas. Bapak dan Ibu, nah baik, kita masuk kepada acara atau kegiatan yang kita maksudkan di sini adalah yaitu desiminasi ya Pak Saiful ya. Desiminasi calon guru penggerak dari Pak Saifulis Permana ya dalam kegiatan berbagi praktik baik. Nah, yang jelas apa yang mau disampaikan oleh Pak Saiful ya, berbagi praktik baik, nanti beliau yang akan memberikan mentransfer ilmu yang jelas, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah beliau dapatkan ya dari PP Pak ya, PP apa Pak PP Pak? Pengajar praktik ya, pengajar praktik. Nah, itu yang perlu kita ambil ya dari Pak Saifulis ya, dalam rangka untuk
kemajuan pendidikan di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan seksama dan dapat kita realisasikan, implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, saya tidak usah berpanjang lebar karena intinya Bapak Saifulis nanti yang akan menyampaikan berbagi praktik baik. Nah, ilmunya ini sangat mahal Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita dengarkan, kita ambil ilmunya yang sangat mahal ini. Kalau perlu dicatat atau direkam dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih ya kepada Pak Saifulis sebagai calon guru penggerak di SD Negeri 004 Meral. Demikian itu saja ya mengawali pembukaan pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan majelis ini dalam rangka mendengarkan praktek baik yang akan saya sampaikan sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan sehingga acara ini bisa saya laksanakan. Tidak lupa pula saya ucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar suri teladan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati rekan sejawat, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi. Adapun untuk kegiatan saya hari ini merupakan kegiatan praktik baik. Ya, kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk menyampaikan praktik baik apa-apa yang sudah kami dapatkan. Jadi kegiatan hari ini dinamakan juga dengan kolaborasi antara calon guru penggerak bersama rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ada pun tema hari ini akan saya sampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman jangan berjudul budaya positif yang ada di sekolah kita. Adapun konsep inti budaya positif, ya, konsep inti budaya positif itu ada 7, ya, ada 7 yang kami pelajari. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya tentang disiplin positif. Terus tentang nilai-nilai kebajikan. Keempat tentang keyakinan kelas. Kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Keenam posisi kontrol manusia. Dan ketujuh segitiga restitusi. Adapun untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Jadi di sini perubahan paradigma belajar ini kita sebagai guru diminta untuk melakukan pembelajaran itu tidak monoton, ya, tidak seperti contoh pembelajaran model-model pembelajaran tahun-tahun yang lalu. Di sini paradigma belajar ini diminta guru itu belajar berpihak kepada murid, ya, yang nama juga sekarang dengan merdeka belajar. Jadi
maksud dari Merdeka Belajar ini bukan artian kita membebaskan anak didik kita berbuat sesukanya di dalam kelas, tetapi kita memandu anak didik kita di dalam kelas apa yang ingin mereka lakukan dalam hal perbuatan positif untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Nah, jadi mungkin selama ini kita memprediksikan, mengatakan Merdeka Belajar itu anak-anak itu bebas, ya bebas setelah dia mau apa juga di dalam kelas dan juga guru juga bebas. Bukan begitu maksud dari Merdeka Belajar. Merdeka emang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah bebasan, kebebasan ya, merdeka. Tapi dalam hal Merdeka Belajar bukan berarti kita membebaskan anak-anak didik kita berbuat sesuai dengan keinginannya. Tetapi di sini kita memberi kebebasan kepada anak itu dalam hal proses pembelajaran positif. Ya, jadi kita di sini sebagai guru diminta untuk membimbing anak didik kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Itu maksud dari Merdeka Belajar. Di sana adanya perubahan paradigma belajarnya. Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, ya, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan anak didik kita memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi inti dari ini kita sebagai pengajar atau pendidik itu, ya, tujuan kita adalah untuk merubah, ya, menciptakan disiplin diri yang ada kepada peserta didik kita dan juga mengacu kepada nilai-nilai universal kebajikan. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang berbeda. Jadi tidak memandang agama, suku, bangsa maupun latar belakang berbeda, tapi kita samakan semuanya. Ada pun contoh nilai kebajikan. Yang pertama melalui profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 profil. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi inilah tujuan contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak didik kita melalui profil pelajar Pancasila. Walaupun kita tidak bisa menerapkan ke-6 profil ini, minimal 3 atau 2 untuk tahun awal itu sudah cukup. Tapi untuk selanjutnya kita step by step perlahan untuk menerapkan keseluruhannya. Tapi untuk menerapkan nilai kebajikan pada anak ini mungkin tidak bisa langsung sekaligus kita terapkan, butuh proses. Minimal untuk tahun ini 2 atau 3 sudah bisa kita terapkan nilai kebajikan kepada anak didik kita melalui profil pelajar Pancasila. Dari profil Pancasila ini, di sini juga sebenarnya mengacu kepada visi sekolah kita. Dalam membuat visi sekolah, ya, kita harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhir dari visi sekolah. Jadi dalam membuat visi sekolah itu, kalau tidak ada dimasukkan profil pada Pancasila, berarti visinya belum benar, harus dirubah. Selanjutnya contoh nilai kebajikan menurut IBO Primary Youth Program.
yaitu sikap murid yang diinginkan. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, keingintahuan, terakhir memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang setidaknya bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Mempunyai metode tahap. Yang pertama, keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, jadi sekarang dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu tidak ada lagi yang namanya peraturan, ya, tetapi namanya dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di kelas, ya, tetapi diganti dengan keyakinan kelas, keyakinan bukan peraturan lagi. Apa itu beda keyakinan dan peraturan? Ya, kalau peraturan ini dia sifatnya mendesak, mengharuskan seseorang itu melakukan apa yang kita inginkan. Itu masuk dari peraturan. Tetapi kalau keyakinan ini sifatnya mendesak juga, tetapi dia tidak mewajibkan dan tidak mengharuskan si orang tersebut untuk melakukan menerapkannya. Nah, di sini adanya, kalau keyakinan ini dia bersifat timbal balik antara dua orang, ya, tapi kalau peraturan tadi hanya satu orang saja. Ibaratnya seperti ego, ya, egois untuk dia sendiri saja. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan anak didiknya. Tapi kalau peraturan itu hanya guru saja yang membuatnya. Makanya sekarang di kurikulum merdeka itu tidak ada lagi yang namanya peraturan, tetapi yang adanya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, iya Pak, kesepakatan sama siswa. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas. Ya, yang namanya sekarang adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kelas ini merupakan pernyataan yang universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Contoh, kalau aturan, dia kalimatnya berbentuk dilarang buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, dia dirubah menjadi kalimat yang positif. Kalau dilarang buang sampah di pekarangan, itu adalah kalimat negatif. Karena dirubah tidak menggunakan kalimat itu lagi, dirubah menjadi kalimat positif, menjadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah maksud kalimat keyakinan, ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, tidak ada lagi kata-kata negatif dalam membuat aturan. Selanjutnya, keyakinan kelas ini hendaklah tidak terlalu banyak. Dia tidak perlu banyak kita membuat keyakinan kelas. Minimal itu 6 atau 5 cukup. Tetapi di 6 itu nanti kita bisa pecahkan, ya, penjelasannya. Tapi untuk penjelasan pecahannya itu tidak perlu kita tampilkan di dalam keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, ya, sesuatu yang dapat kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuat keyakinan kelas. Ya, beda dengan peraturan tadi. Ya, kalau peraturan itu biasanya yang membuat kita, guru, atau kalau ke sekolah, kepala sekolah dan guru saja. Tapi kalau keyakinan ini kita membuat itu, kita berkolaborasi dengan anak didik kita. Ya, dalam membuat keyakinan kelas ini, ya, keyakinan kelas ini sebenarnya harus kita buat. Ini harus kita buat saat awal pembelajaran baru dimulai, tahun pembelajaran baru. Kemarin juga saya sudah buat keyakinan kelas kami, kelas 4B, itu saya membuat sebuah macam angket gitu, bukan angket, di sini saya cara membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat itu, saya meminta anak didik kelas saya itu menuliskan apa-apa yang mereka mau dan apa-apa yang tidak mereka mau. Nanti kita sebarkan.
Kita kasih kertas satu lembar, sebarkan kepada anak didik kita. Kita suruh mereka membuat apa yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka inginkan selama dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah kita sebarkan, disitulah baru kita rangkum hasil kemauan anak itu, kita rangkumlah menjadi bentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini tadi beda dengan peraturan tadi. Kalau peraturan kita sendiri yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat kita berkolaborasi bersama dengan anak didik kita. Selanjutnya bersedia meninjau kembali. Jadi setiap keyakinan kelas yang kita buat itu kita tinjau kembali lagi, ya, minimal per 6 bulan, per 1 semester kita tinjau lagi. Kira-kira ada nggak mau kita revisi? Kalau kiranya ada mau kita revisi, kita ubah lagi, kita buat lagi kerjasama kolaborasi antara peserta didik kita. Apa kira-kiranya keyakinan kelas kita yang mau kita ubah? Orang tua itu biasa untuk keyakinan sekolah nanti. Ini khusus untuk kelas kita dengan anak-anak. Kalau untuk keyakinan sekolah itu harus kita libatkan orang tua, komite, guru, kepala sekolah, dan mewakili anak per kelas. Itu kalau untuk peraturan sekolah. Kalau untuk peraturan kelas tadi cukup kita dan anak. Nah, tadi yang jalan di kelas itu kita dan anak aja, Pak. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang utama. Ya, nilai kebajikan yang utama ini terdiri dari religius, sopan santun, bertanggung jawab, mandiri, saling menghargai dan menghormati. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kelas. Dan nilai-nilai kebajikan kelas ini agak lebih sama dengan keyakinan kelas. Ya, lebih kurang. Cuman dalam membuat nilai kebajikan kelas ini caranya tidak kita berkolaborasi dengan anak didik kita. Ini contoh nilai kebajikan kelas. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu, memberikan salam ketika masuk ke dalam ruangan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersikap sopan dan santun, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Jadi dalam membuat aturan kelas juga itu boleh kita ambil dari nilai kebajikan kelas. Tetapi kalau dalam kita mau mengambil itu, kita lihat dulu yang keinginan anak itu dulu, yang sudah kita sebarkan tadi dalam kolaborasi. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas kami. Ya, ini hasil dari kesimpulan yang saya ambil berdasarkan dari keinginan anak. Jadi yang membuat ini bukan saya, tapi anak kelas saya. Ya, dari permintaan mereka, apa yang mereka mau, apa yang tidak mereka mau, inilah hasil rangkumannya. Ya, dari keinginan anak. Jadi membuat keyakinan kelas ini bukan kita yang buat, ya, bukan berdasar dari kita, tetapi berdasarkan dari kolaborasi anak dan kita. Ya, tapi intinya ini di sini dalam membuat keyakinan kelas ini kita memberi kemerdekaan kepada anak untuk menentukan bagaimana dia melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya. Oke, jadi keyakinan kelas ini hasil dari rangkuman keinginan anak kelas saya. Kesepakatan bersama tadi. Yang pertama itu datang tepat waktu. Ini bukan keinginan saya buat ini, tapi berdasarkan anak didik saya sendiri. Ya, bukan, itulah yang namanya dengan keyakinan kelas. Beda dengan peraturan tadi. Ya, kalau peraturan tadi kita sendiri yang membuat. Anak suka atau tidak suka, dia harus mengikuti. Ya, tapi kalau keyakinan ini tidak bisa. Kita membuat keyakinan ini berdasarkan keinginan anak. Itu yang namanya dengan merdeka belajar. Ya, keinginan anak, kita memenuhi keinginan anak. Nah, jadi beda dengan peraturan. Jadi tidak ada lagi di kurikulum merdeka itu yang namanya peraturan. Ya, tetapi yang ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang ini hasil dari keinginan anak saya rangkumkan, dan juga aturan keyakinan kelas ini seharusnya kita sudah jadi kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi nanti kalau ada anak melanggar peraturan ini, kita mudah untuk mengantisipasi anak tersebut. Ya.
Ya, pertama dia datang tepat waktu, ini berdasarkan keinginan anak, dan juga masuk ke kelas dengan tertib serta mengucapkan salam. Ini juga keinginan anak, bukan dari saya. Ya, cuma kalimatnya saja saya bentuk seperti ini, tapi intinya ke sini dia. Selanjutnya melaksanakan pikir kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dilarang melakukan bully antar teman. Oke, di sini ada kata-kata dilarang. Ya, dipanggil ya. Dan keyakinan ini, dilarang ini maksudnya nanti di keyakinan kelas ini bisa ada sejabarannya atau tidak dijabarkan. Datang tepat waktu itu macam mana? Apakah 10 menit sebelum jam mulai belajar? Apakah 15 menit sebelum? Nah, itu ada jabarannya nanti kita buat. Jadi masuk ke, jadi bukan saya yang buat. Inilah perlunya kita membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, tidak ada lagi namanya di dalam kelas itu peraturan, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Karena beda peraturan dengan keyakinan. Tadi perbedaannya sudah kita tahu. Peraturan itu sifatnya dari kita dan dari kita untuk anak. Tapi kalau keyakinan ini berbalik, yang semua hasil dari anak, kita bersama untuk membuatnya. Beda membuat dan juga beda juga Pak. Apa itu namanya tata bahasanya keyakinan juga beda. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya peraturan. Jadi ibaratnya ini di apa tuh bahasanya di lembang di lagi ya dihaluskan lagi. Kalau peraturan itu ibaratnya agak macam apa kita yang buat harus orang tua harus mengikuti kita gitu. Di dalam kurikulum Merdeka itu kita sekarang diharuskan untuk memihak kepada siswa. Bukan siswa yang anugerah kita, tapi kita menghambakan diri kepada anak. Ya, masuk menghambakan diri kepada anak ini bukan kita mengikuti semua keinginan anak. Ya, bukan mengikuti semua keinginan anak. Ya, anak mau malas sekolah, malas belajar kita ikut tidak. Tetapi kita ya memahami apa yang ingin anak itu dalam proses belajar. Itu namanya juga yang tadi kurikulum Merdeka Belajar juga. Ya, Merdeka Belajar itu tadi bukan kita membiarkan anak seenaknya saja belajar di dalam kelas, mau datang atau tidak, mau dia belajar tidak, kita biarkan. Ya, tetapi kita menuntun anak didik kita supaya menuju ke hal yang lebih baik. Ada sanksi. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini apabila kita menjumpai anak didik kita yang bermasalah, kita berkaca dulu pada kebutuhannya, kebutuhan dasar manusianya. Apa sebab anak ini berbuat salah? Apa sebab anak ini malas belajar? Apa sebab anak ini datang terlambat, sering melanggar peraturan sudah dibuat? Di sini yang kita lihat nanti. Sesungguhnya kebutuhan apa yang kurang pada anak didik kita? Itulah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah yang dilakukan itu adalah untuk sesuai dengan keinginan dia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi bisa jadi anak didik kita itu melakukan kesalahan itu ada 5 dasar ini yang tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ya. Untuk bertahan hidup ini seperti tentunya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, bisa jadi anak-anak kita bermasalah, bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Misalnya makanannya kurang, pakaiannya dari yang sebagainya. Dan bisa jadi anak buat masalah itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, dikasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dia kurang dipedulikan di rumah, ya kurang
bekerja sama orang tua di rumah, jadi imbasnya ke sekolah ke bawah. Ya. Lalu adalah penguasaan. Ya, penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, mampu berprestasi, diakui, mengendalikan dan dibinakan. Yang kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor dan tertawa. Jadi bisa jadi masalah anak-anak kita itu di kebutuhan dasarnya kurang atau belum terpenuhi. Inilah kita sebagai guru untuk mendeteksi dulu apa masalahnya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk langsung marah begitu saja. Sebelum kita marah, kita lihat dulu. Kita mengadakan observasi dulu terhadap anak didik kita. Apa masalahnya dulu? Kita lihat dulu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum. Kalau memang kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kita lihat lagi masalah lain lagi. Biasanya anak berbuat salah. Jangankan anak, kita juga biasanya berbuat salah itu pasti salah satu kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Dan kita membuat kesalahan. Oke, ini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Salah satu motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kita termotivasi melakukan sesuatu itu pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Kalau dari luar itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan juga untuk supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Yang pertama menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, selanjutnya ini ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini ada perbedaan antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ya, hukuman ini dia itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, jadi kita menghukum anak itu mungkin secara tiba-tiba saat kita melihat anak melakukan kesalahan, langsung secara tiba-tiba itu masuk dari hukuman. Dan hukuman ini juga anak tersebut tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melakukan kesalahan. Ya, dan hukuman ini bersifat satu arah hanya kepada guru saja, tidak berpihak pada anak. Ya, dan hukuman ini juga berupa hukuman fisik maupun non fisik. Itu maksud dari hukuman. Sedangkan konsekuensi, ya konsekuensi ini dia lebih kurang sama dengan hukuman, tapi berbeda sedikit. Ya, kalau konsekuensi ini dia terencana dan disepakati antara dua pihak, baik anak maupun guru. Dan murid juga tetap dibuat tidak nyaman atas perbuatannya. Selanjutnya sikap guru ini selalu memonitor, selalu memantau perilaku anak. Dan itu konsekuensi. Selanjutnya namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kodrat baiknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang menurut dosen itu masuk dari restitusi. Jadi restitusi ini adalah kita memperbaiki kesalahan anak itu bukan dengan satu arah dari kita saja, tapi kita berkolaborasi juga dengan anak dalam membuat kesalahan. Jadi dalam menghukum anak itu tidak kita berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan restitusi tadi, dan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Itu maksud dari restitusi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang ada pada diri kita. Dan 5 posisi kontrol ini yang pertama kita itu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini harus guru itu harus memilikinya.
Ya, walaupun tidak bisa 5-5, minimal 2 atau 3 guru itu harus memiliki, bukan harus, pasti memiliki, bukan harus. Ya, pasti kita memiliki 5 posisi kontrol. Apakah kita termasuk yang penghukum, apakah pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau sebagai manajer dalam menerapkan kedisiplinan anak. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, penerapan 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Ini ada sebuah kasus, Jadi posisi kontrol ini kita dapat menerapkan kepada kasus yang terjadi kepada anak didik kita. Ini contoh kasus di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat kegiatan upacara bendera. Jadi kita dapati ada salah satu anak ini dia tidak memakai atribut lengkap. Apa yang harus kita lakukan di 5 posisi kontrol tadi? Ya, kalau kita ya atau berdiri di depan yang bendera sampai lama begitu, sampai anak itu capek atau merasa perbuatan itu begitu sangat bersalah. Dan sebenarnya kita posisi sebagai penghukum. Ya. Nah, jadi sekarang ini contoh dari posisi penghukum. Ya. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah pada anak. Ya. Dalam posisi pembuat rasa bersalah ini kita mengadakan dialog kepada anak kita. Ya, sebelum kita memberikan sanksi, kita berdialog dulu kepada anak kita. Yaitu dengan kalimat pertama itu, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu. Ya, kita bicara kepada anak kita dengan nada yang tidak begitu tinggi, itu nanti yang slow gitu. Ya, kita kasih kepada anak kita ucapan kalimat, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu gitu. Ya, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu bahwasanya itu perbuatan yang salah. Di dalam pembuat merasa bersalah ini kita melakukan dialog ya, yang tidak begitu tegas kepada anak didik kita. Ya. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, ya, dari kasus siswa ini kita sebagai teman. Ya, jadi kita guru sebagai temannya anak didik kita dalam menerapkan posisi kontrolnya, yaitu dalam menindak siswa kita yang berbuat salah. Jadi kalau jadi bukan saya yang buat. Inilah perlunya kita membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, tidak ada lagi namanya di dalam kelas itu peraturan, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Karena beda peraturan dengan keyakinan. Tadi perbedaannya sudah kita tahu. Peraturan itu sifatnya dari kita dan dari kita untuk anak. Tapi kalau keyakinan ini berbalik, yang semua hasil dari anak, kita bersama untuk membuatnya. Beda membuat dan juga beda juga Pak. Apa namanya kata bahasanya juga beda. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu, tadi namanya peraturan. Jadi ibaratnya ini di apa tuh bahasanya di lembang lagi ya, diperhaluskan lagi. Kalau peraturan itu ibaratnya agak macam apa, kita buat harus orang tua harus mengikuti kita gitu. Di dalam kurikulum Merdeka itu kita sekarang diharuskan untuk memihak kepada siswa. Bukan siswa yang anugerah kita, tapi kita menghambakan diri kepada anak. Ya, masuk menghambakan diri kepada anak ini bukan kita mengikuti semua keinginan anak. Ya, bukan mengikuti semua keinginan anak. Ya, anak mau malas sekolah, malas belajar, kita ikut tidak. Tetapi kita ya memahami apa yang ingin anak itu dalam proses belajar. Itu namanya juga yang tadi kurikulum Merdeka Belajar juga. Ya, Merdeka Belajar itu tadi bukan kita membiarkan anak seenaknya saja belajar di dalam kelas, mau datang atau tidak, mau dia belajar tidak, kita biarkan. Ya, tetapi kita menuntun anak didik kita supaya menuju ke hal yang lebih baik. Ada sanksi. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini apabila kita menjumpai anak didik kita yang bermasalah, kita berkaca dulu pada kebutuhannya, kebutuhan dasar manusianya. Apa sebab anak ini berbuat salah? Apa sebab anak ini malas belajar? Apa sebab anak ini datang terlambat, sering melanggar peraturan sudah dibuat? Di sini yang kita lihat nanti. Sesungguhnya kebutuhan apa yang kurang pada anak didik kita. Itulah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah yang dilakukan itu adalah untuk sesuai dengan keinginan dia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi bisa jadi anak didik kita itu melakukan kesalahan itu ada 5 dasar ini yang tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ya. Untuk bertahan hidup ini seperti tentunya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, bisa jadi anak-anak kita bermasalah, bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Misalnya makanannya kurang, pakaiannya dari yang sebagainya. Dan bisa jadi anak buat masalah itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi di kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dia kurang dipedulikan di rumah, ya, kurang bekerja sama orang tua di rumah, jadi imbasnya ke sekolah ke bawah. Ya. Lalu adalah penguasaan. Ya, penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, mampu berprestasi, diakui, mengendalikan dan dibenarkan. Yang kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor dan tertawa. Jadi bisa jadi masalah anak-anak kita itu di kebutuhan dasarnya kurang atau belum terpenuhi. Inilah kita sebagai guru untuk mendeteksi dulu apa masalahnya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk langsung marah begitu saja. Sebelum kita marah, kita lihat dulu. Kita mengadakan observasi dulu terhadap anak didik kita. Apa masalahnya dulu? Kita lihat dulu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum. Kalau memang kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kita lihat lagi masalah lain lagi. Biasanya anak berbuat salah. Jangankan anak kita juga biasanya berbuat salah itu pasti salah satu kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Dan kita membuat kesalahan. Oke, ini selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Salah satu motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kita termotivasi melakukan sesuatu itu pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Kalau dari luar itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan juga untuk supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Yang pertama menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, selanjutnya ini ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini ada perbedaan antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ya, hukuman ini dia itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, jadi kita menghukum anak itu mungkin secara tiba-tiba saat kita melihat anak melakukan kesalahan langsung secara tiba-tiba itu masuk dari hukuman. Dan hukuman ini juga anak tersebut tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melakukan kesalahan. Ya, dan hukuman ini bersifat satu arah hanya kepada guru saja, tidak berpihak kepada anak. Ya. Dan hukuman ini juga berupa hukuman fisik maupun non fisik. Itu maksud dari hukuman.
Sedangkan konsekuensi, ya konsekuensi ini dia lebih kurang sama dengan hukuman, tapi berbeda sedikit. Ya, kalau konsekuensi ini dia terencana dan disepakati adalah dua pihak, baik anak maupun guru. Dan murid juga tetap dibuat tidak nyaman atas perbuatannya. Selanjutnya sikap guru ini selalu memonitor, selalu memantau perilaku anak. Dan itu konsekuensi. Selanjutnya namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kodrat baiknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang menurut dosen itu maksudnya restitusi. Jadi restitusi ini adalah kita memperbaiki kesalahan anak itu bukan dengan satu arah dari kita saja, tapi kita berkolaborasi juga dengan anak dalam membuat kesalahan. Jadi dalam menghukum anak itu tidak kita berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan restitusi tadi, dan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Itu maksud dari restitusi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang ada pada diri kita. Dan 5 posisi kontrol ini, yang pertama kita itu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini harus guru itu harus memilikinya. Ya, walaupun tidak bisa 5 minimal 2 atau 3, guru itu harus memiliki, bukan harus, pasti memiliki, bukan harus. Ya, pasti kita memiliki 5 posisi kontrol. Apakah kita termasuk yang penghukum, apakah pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, atau sebagai manajer dalam menerapkan kedisiplinan anak. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, penerapan 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Ini ada sebuah kasus. Jadi posisi kontrol ini kita dapat menerapkan kepada kasus yang terjadi kepada anak didik kita. Ini contoh kasus di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat kegiatan upacara bendera. Jadi kita dapati ada salah satu anak ini dia tidak memakai atribut lengkap. Apa yang harus kita lakukan di 5 posisi kontrol tadi? Ya. Kalau kita yang pertama tadi nadanya agak tidak tinggi tapi tidak halus nadanya. Kita dialog juga dengan anak yang sebagai pembuat rasa bersalah itu. Ya, kedua kita berdialog dulu dengan anaknya. Sedangkan untuk yang teman ini juga nadanya sedikit halus lagi daripada yang tadi. Ya, ibaratnya kita berbicara dengan kawan-kawan main kita, kawan dekat kita. Ya, dengan kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolonglah bantu bapak ibu sekali supaya bapak ibu tidak ditegur kepala sekolah dan sebagainya. Ini posisi kontrol kita sebagai teman terhadap anak didik kita. Selanjutnya sebagai pemantau. Ya, posisi kita sebagai pemantau untuk tindakan anak yang berbuat salah. Dan pemantau ini juga nadanya juga turun lagi sedikit. Kita melakukan dialog juga dengan anak didik kita. Ya, dialog dengan anak didik kita. Ya, seperti kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya, kamu tahu konsekuensinya. Nadanya tidak begitu tegas yang pertama tadi. Apalagi sebagai penghukum tadi. Kalau penghukum tadi itu nadanya tegas keras. Ya, sehingga kadang membuat anak itu down, takut. Ya, kalau sedang pemantau ini nadanya tidak begitu keras, lembut daripada teman tadi. Ya. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Ya, kalau manajer ini tujuannya adalah kita memberikan anak itu kesadaran secara tidak langsung. Ya, kesadaran secara tidak langsung. Kita menanyakan dulu kepada anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita membuat anak itu berpikir apakah yang dibuat dia itu salah atau benar. Apakah salah tetapi tidak begitu salah sangat. Ya, biasa-biasa saja begitu. Jadi posisi sebagai manajer. Jadi manajer ini kita memantau lagi anak didik kita itu yang buat salah itu. Ya, kita meminta anak itu memecahkan kasusnya sendiri. Kalau dia membuat salah tadi, apa yang bisa dilakukannya untuk kedepannya?
Ya, kita memberikan tanggapan kepada anak tersebut, bagaimana kamu bisa merubah perbuatan kamu ini untuk kedepannya, bisa tidak? Nah, begitu kita berdialog dengan anak didik kita. Jadi antara 5 posisi kontrol ini kemungkinan kita sudah ada dalam diri kita sebagai guru. Ya, apakah tadi sebagai penghukum, sebagai teman, ya, sebagai pemberi merasa bersalah, dan sebagai manajer. Cuma tadi apakah yang penghukum itu boleh atau tidak, ya? Ya, kalau menurut aturannya emang sebenarnya tidak boleh kita melakukan kegiatan penghukum tadi, itu tidak boleh dilarang. Jadi dari 5 ini yang harus kita tumbuhkan itu adalah yang paling utama itu sebagai manajer itu. Ya, sebagai manajer yang paling utama. Kalau sebagai manajer kurang, kita beralih lagi ke posisi sebagai teman. Ya, itu minimal. Jangan sampai kita sebagai penghukum tadi, lebih apa? Kontrol sebagai penghukum dalam menghadapi kasus anak. Ya, mungkin ini Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini ada mau ditanyakan, mau ditanggapi untuk kita ketahui bersama. Jadi kegiatannya ini adalah Bapak Ibu kita saling berkolaborasi antara ilmu yang sudah saya dapati, ya, saya sampaikan untuk kita saling berkolaborasi apa-apa kira-kiranya yang kurang kita pahami untuk diterapkan di sekolah atau di kelas kita. Saya pun juga pada saat ini masih tahap belajar juga. Jadi sama-sama kita bekerja sama untuk mencapai perubahan paradigma perubahan yang terjadi di sekolah khususnya dan umumnya sekolah dan intinya di kelas kita. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin mau ditanggapi masalah yang saya sampaikan ini. Kita lanjut ya Pak. Tadi ada keyakinan kelas kan? Ya. Itu kan ada 5 poin tadi ya. 5 poin. Tepat waktu. Oh, kalau keyakinan kelas itu tidak harus 5 poin, dia minimal 5, tapi jangan lebih banyak gitu. Maksudnya yang sudah ditentukan di kelas ini. Ya, kan? nah, itu jadi. Pertanyaan saya sih singkat sih mengenai 5 keyakinan itu, apakah ada tindakan apabila keyakinan ini dilanggar? Dalam arti mungkin bersifat atau hukuman kah atau bersifat peringatan itu Pak. Oke. Nanti di situ kita masuk dengan namanya segitiga restitusi. Nah, nanti ada di situ. Ini akan jalan lagi nanti. Nah, ya jadi yang sudah kita buat tadi itu untuk mengatasinya nanti ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjut Pak ya. Oh, boleh. Ini contoh tadi 5 posisi kontrol. Jadi yang pasti ada kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menerapkan sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemberi peringatan, sebagai manajer, ya, dan sebagai pemantau. Ya, pasti ada. Tapi lebih baiknya kita menerapkan 5 posisi kontrol ini sebagai manajer, itu yang paling bagus di antara 5 itu. Oke, sekarang ini ada masalah lagi Bapak Ibu ya. Mungkin di sini tadi sudah saya jelaskan juga tentang 5 posisi kontrol. Sekarang ini ada masalah. Ya, ada suatu masalah, anak ini melakukan kesalahan, dia suka mengganggu kawan di dalam kelas. Nah, saat proses belajar dia suka mengganggu kawan. Di sini ada kalimat, satu kalimat yaitu menentukan posisi kontrol manakah saya. Ya, kalimatnya adalah ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira ini adalah posisi kontrol apa di sini? Ingat ada Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrol. Ya, kalau kalimatnya ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, anak membuat kesalahan di dalam kelas. Ya, kita menggunakan kalimat ayolah lakukan demi Bapak Ibu untuk tidak melakukannya lagi. Ini adalah contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, kalau posisi kontrol sebagai teman kita menggunakan dialog atau ucapan seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, contoh posisi kontrol manakah saya? Ya, kita menanyakan kepada anak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini
Ya, ini kita memberikan kepada anak apa itu namanya, penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan oleh anak. Nah, kalau ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini kita memberikan menyelesaikan masalah itu kepada anak sendiri yang dapat menyelesaikannya. Kita hanya sebagai membimbing itu, ya. Selanjutnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini posisi kontrol di pembuat bahasa bersalah. Ya, kita mengucapkan kalimat saya kecewa dengan kamu atau perbuatan yang kamu lakukan. Jadi posisi kontrol kita sebagai pembuat bahasa bersalah. Ya. Selanjutnya kita masuk di segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah sebuah tindakan yang kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan anak dalam membuat kesalahan. Ya, dari segitiga restitusi ini, kenapa disebut segitiga restitusi ini? Karena ada 3 tindakan yang akan kita lakukan kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Nah, yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas anak. Yang kedua, kita memvalidasikan tindakan yang salah. Yang kita menanyakan keyakinan. Jadi inilah segitiga restitusi dalam melakukan kesalahan anak yang akan kita lakukan. Segitiga restitusi ini yaitu proses untuk menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan dia. Ya, jadi kita memberikan anak itu untuk memperbaikinya, bukan kita yang memperbaiki, tetapi anak sendiri. Jadi kita langsung memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak untuk dia mengubah kesalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini masuk dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena kesalahannya menjadi orang yang sukses. Sukses di sini dalam merubah kesalahannya menjadi lebih baik lagi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi bisa jadi anak membuat salah itu pasti salah satu menentukan hukumannya. Ya, kalau yang kesepakatan kelas itu bukan kita yang menentukan hukuman. Ya, dalam membangun kesepakatan kelas itu juga ada namanya menentukan hukuman apa yang didapati anak itu, bukan kita yang menentukan hukumannya, tetapi dari anak itu sendiri. Ya, maka sebelumnya itu dari kesepakatan kelas itu kita juga buat konsekuensi yang didapati anak apabila dia melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi bukan kita yang menentukan hukuman, tetapi berdasarkan hukuman itu berdasarkan keinginan anak. Ya Pak ya. Tapi keinginan anak ini bisa kita sortir juga. Ya, tentang hukuman konsekuensi itu bisa kita sortir. Tapi pasti anak itu membuat hukuman itu pasti juga sesuai dengan hal yang dia perbuatkan. Jadi dalam membuat hukuman anak itu kita memang memberi hukuman. Ya, kesalahan sesuai dengan yang dibuat anak. Itu pun kesalahannya itu kita buat berdasarkan keinginan anak. Ya, bukan berdasarkan keinginan kita. Itulah namanya kolaborasi kerja dalam membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas dan juga konsekuensinya. Nah, ini cara menstabilkan identitas melalui segitiga restitusi. Oke, selanjutnya adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Ya, segitiga restitusi selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi anak melakukan salah itu pasti dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi salah satunya. Makanya anak itu berbuat salah atau melanggar aturan, melanggar kesepakatan sudah dibuat. Ya, untuk kalimat tanyanya kita bisa mengajukan kepada anak dan memberikan penguatan juga kepada anak ini. Biarpun anak sudah melakukan kesalahan, tapi kita juga diharuskan memberikan penguatan kepada anak. Kenapa dia berbuat salah begitu?
Ya, dengan ucapan kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan. Ya, kamu melakukan itu pasti ada mempertahankan sesuatu. Bisa jadi dia membuat salah itu kemungkinan dia diganggu oleh temannya yang lain sehingga dia membuat salah. Makanya kita melakukan dialog dulu kepada anak ya, sebelum kita mengambil tindakan untuk memberi konsekuensi ke anak. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, dalam mengatasi kesalahan anak ini adalah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yaitu murid di sini diberikan pertanyaan untuk yang penuh makna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan murid mampu mengaitkan keyakinan dengan perbuatannya yang salah. Ya, nah di sini kita sangkut pautkan dengan keyakinan kelas tadi. Anak melakukan kesalahan, kita tanya, apakah kamu sudah mengetahui keyakinan kelas kita? Kita tanya lagi kepada anak tadi. Kalau dia menjawab, dia sudah tahu ya, tentang keyakinan kesepakatan kelas tadi. Terus nilai apa yang sudah kita kesepakati dalam keyakinan kelas? Ya, kita tanyakan lagi kepada anak yang berbuat salah itu. Selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dalam membuat ini, kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Dalam membuat keyakinan kelas itu, ini yang anak itu pasti dia tahu, karena keyakinan kelas itu berdasarkan dari keinginan mereka. Makanya kalau dia membuat kesalahan, kita melakukan segitiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi tanya kepada anak tersebut. Ya, dia membuat kesalahan itu apakah dia tahu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ya, itu di segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah. Ya, ini yang saya buat kemarin ini, yaitu kasus anak ini sering melakukan bullying, sering melakukan bullying kepada teman sekelas. Yaitu bullying di sini dia suka mengedit-edit nama orang tua kepada kawan-kawannya. Ini sangat sering sekali terjadi di sekolah kita, ya. Sering nih anak-anak melakukan mengedit, dia mengatur orang tuanya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini ya, kepada anak? Apakah kita langsung memberikan hukuman langsung atau bagaimana? Ya, jadi dalam menghadapi kasus ini kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi untuk memecahkan kasus masalah yang dibuat oleh anak. Jadi contoh kasus bullying. Ya, dalam segitiga restitusi ini kita melakukan percakapan dengan anak. Ya, jadi kita memanggil anak kita itu berhadapan empat mata dengan anaknya. Ya, jadi kita menyelesaikan masalah anak itu bukan langsung di depan kawan-kawannya. Ya, bukan langsung di dalam kelas, kawan di belakang itu ada. Tidak. Ya, kalau menurut segitiga restitusi ini kita panggil anak itu berhadapan empat mata dengan anak. Inilah kalimat skenario. Ya, yang pertama kita panggil anak masuk, ya, masuk di ruangan kita. Dan inti dari sini penerapan restitusi ini tidak boleh kita menerapkan ya, memanggil anak itu di depan teman-temannya yang lain. Nah, jadi kita panggil dulu anak itu, kita ambil tempat yang kosong yang bisa kita berdialog dengan anak, menanyakan masalahnya. Ya, seperti ini masalah skenario dialog ya, antara kita dan anak kita. Yang pertama kita panggil anak kita dulu ya, dengan baik. Habis itu baru kita tanyakan dulu masalahnya. Ya, di sini tadi adalah masalah bullying tadi. Masalah anak suka mengata-ngata nama orang tuanya. Nah, kita panggil anaknya dulu, baru kita berdialog, ya, seperti dialog yang di depan itu, Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu saya bacakan, kita lihat saja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah skenario, masalah segitiga restitusi untuk penerapan kepada anak yang bermasalah. Jadi menanggapi anak berbuat salah itu tidak diharuskan kita langsung menuju ke anak dalam kegiatan anak ada di dalam kelas. Minimalnya kita panggil dulu anak itu, kita cari tempat yang sepi ya untuk melakukan dialog kepada anak. Ini contoh dialognya. Dan di sini ada penerapan segitiga restitusi.
Ya, yang pertama di sini saya menanyakan dulu kepada anak masalah yang dilakukannya. Ya, terus saya menanyakan kepada anak apakah dia tahu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, tadi kan keyakinan kelasnya sudah ada dibuat, dilarang membuli, tetapi dia melakukan bully. Maka kita panggil lagi anaknya. Apa endingnya? Endingnya di sini kita dari hasil ini kita bisa dapat bahwasanya anak itu dia merasa mengaku kesalahan yang sudah diperbuatnya. Ya, dia mengaku kesalahan telah perbuatannya dan juga dia berjanji memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf kepada temannya yang melakukan yang dibully dia. Itulah hasil dari restitusi itu, adanya keyakinan anak bahwasanya dia melakukan itu adalah kesalahan. Ya, jadi tidak dia melakukan itu, dia tidak beranggapan itu biasa-biasa saja, tapi dia meyakini yang dia perbuat itu adalah salah. Ya, bagaimana supaya anak itu meyakini bahwasanya perbuatannya itu salah? Itulah kita melakukan segitiga restitusi, ya, melakukan dialog kepada anak. Jadi hasil dari segitiga restitusi itu adalah anak itu mengakui kesalahannya dan bersedia untuk meminta maaf kepada yang membuli dia. Itu inti dari segitiga restitusi, gitu kan? Oke, mungkin ini tadi dapat saya sampaikan ya, dari pembelajaran kami modul 1 ya, di modul 1 pada saat ini kami sudah menyelesaikan modul 1. Ini adalah kegiatan berbagi praktik baik ya, yang diharuskan kami TGT untuk melakukannya kepada rekan-rekan sejawat. Ya, ini namanya kegiatan aksi nyata untuk kami laporkan nanti kepada dosen pembimbing kami. Mungkin sampai di sini ada Bapak Ibu yang mau kita diskusikan bersama atau bagaimana? Ya, Bu. Contoh tadi kan sudah memberikan gambaran kepada Ya. cuman praktik di lapangan ini tadi kan ceritanya kita manggil anak itu tidak di depan siswa lain, tidak menjatuhkan siswa lah di depan siswa. Ya. Tapi praktik di lapangan yang terjadi memang anak yang suka bully ini, suka membuli temannya ini, saat kita panggil dia tanpa diketahui oleh siswa lain, sulit untuk jujur, Pak. Sulit untuk jujur, sehingga harus dibutuhkan dan didalami. Mungkin hari ini tidak berhasil, terus kita panggil lagi, sehingga butuh saksi gitu loh, Pak. Ya kan? Sehingga kita harus datangkan satu siswa juga masih tidak jujur, mungkin sampai 3, 4, 5 orang siswa baru dia ngaku. Jadi secara tidak langsung kita mengumumkan kepada yang lain bahwa dia pelaku bully di kelas. Jadi bagaimana kita mengatasi sebaiknya? Bully itu kan kita seharusnya kan kita memanggil tadi ya, kita memanggil anak itu satu orang dulu, kita dialog dulu. Setelah kita memanggil itu, kalau memang dia ada gelagat tidak mengakui, baru kita panggil saksi 2 orang dulu. Cukup 2 orang saja. Kalau dia tidak mengakui juga kan, yang dibully itu kan tahu dia. Misalnya dia mengata anak si A mengata si B. Kan si B ini pasti dia merasa, betul dia tidak membuli. Mungkin dia berbohong juga. Yang maupun si A mau mengaku atau tidak, yang penting ada saksi dari sudah dilakukan kepada si B tadi. Jadi 3 orang itu kita panggil. Maksud saya di sini, maksudnya Bu, kita tidak menghukum anak itu di depan anak. Dalam kelas gitu. Intinya begitu. Kita panggil. Saya minimal 2 atau 3 orang anak itu sebagai saksi dan sebagai korbannya. Korban itu tetap kita panggil. Tak mungkin korban dia tidak mengakui. Dan si pelaku ini dia tidak bersikeras tidak mengakui, tapi si korban merasa dia melakukan gitu. Itu yang kita tindak. Dia tidak perlu banyak anak gitu. Yang penting intinya korban dan pelaku itu kita panggil. Tapi sebelumnya kita panggil pelaku dulu. Kalau pelaku bersikeras dan tak mengaku dulu, baru kita panggil korbannya. Tapi maka sebelum itu kita harus tahu dulu masalahnya dulu. Misalnya anak ini kan melakukan bully, dia melakukan bully kepada siapa gitu. Misalnya si A melakukan bully kepada si B. Jadi si A ini kita panggil dulu, kalau dia tidak mengakui baru kita panggil korban yang pelaku si B. Jadi intinya Bu, kita tidak boleh menyelesaikan masalah itu di kayak orang. Itu di intinya. Kalau masalah proses pelakuan itu, ya pun tidak perlu juga seluruh anak kita panggil. Minimal 2 atau 3 orang itu. Berarti tidak di dalam khalayak ramai itu berarti tidak di dalam kelas. Ya, tidak yang di dalam pertama. kelas. Tentu yang kedua tidak di depan seluruh guru-guru. Ya. Kita tidak punya ruangan Pak khusus. Nah, Pasti kalau satu siswa kita panggil 5 guru di dalam ini Pak. Kadang-kadang. Jadi kita kadang kasihan. Ya kalau guru tak masalah, Bu, itu anak saudara kawan dia, bukan ke guru. Guru dia tidak tak masalah. Guru tak Yang masalah. masalahnya anaknya, sesama kawan sekelas dia gitu. Kita menutupi
setidaknya menutupi don anak. Biarpun dia tidak tahu didegil sangat buat salah, setidaknya dengan itu kita sudah memberikan menutupi don anak kepada Bukan siswa yang lain. ya, itulah nanti adanya tadi pengakuan dari dia. Itulah tujuan akhir dari segitiga restitusi itu. Anak itu pertama mengakui kesalahan, dan dia bersedia untuk minta maaf. Itu cukup. Biarpun selanjutnya dia berbuat lagi, itu terus kita lakukan. Jadi di sini kita tidak berhak juga langsung untuk merubah sikap anak itu jadi baik. Akan bisa. Ya, bisa dia anak degil sekali, kita dengan kegiatan ini kita harus merubah dia menjadi baik lagi. Akan bisa. Jadi dengan aja proses, setidaknya kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi dalam merubah anak itu bukan secara instan langsung kita hukum langsung dirubah, tidak. Biarpun kita hukum dengan keras apapun, kalau wataknya begitu susah, tak akan berubah deh. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita mau gitu. Intinya segitiga restitusi itu, anak itu merasa dia berbuat salah, mengakui kesalahannya dan mau dia meminta maaf kepada kesalahannya itu kepada kawannya. Itu intinya. Ya, tidak harus manggil semua itu satu ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain tentang segitiga restitusi atau tentang keyakinan kelas. Ya, sekali lagi saya tekankan di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini diharuskan kita buat. Ya, keyakinan kelas ini sebagai ibaratnya senjata kita juga. Ya, senjata kita juga untuk menindak anak yang bersalah. Jadi kalau kita menindak anak yang bersalah itu, kita sesuai dengan kesepakatan dia. Jadi yang membuat keyakinan itu bukan kita, tapi anak. Jadi anak berbuat salah itu berdasarkan yang dia kesepakatan dibuat gitu. Jadi kita menunggu anak teman, kita tidak berasa ibaratnya kalau kejam atau begitulah ibaratnya. Ya, kita buat itu berdasarkan apa yang dia mau. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu diharapkan melibatkan seluruh anak. Itu kita harus berkolaborasi dengan anak. Jadi kalau orang tua pun misalnya sibuk-sibuk juga di belakang, kita tunjukkan ini hasil dari kemauan anaknya, ya bukan kemauan kita. Beda kalau dengan peraturan tadi. Kalau peraturan itu berdasarkan kemauan kita sendiri. Jadi kalau berdasarkan kemauan kita sendiri itu bisa juga dibantah oleh pihak lain itu. Ya, seperti orang tua murid kalau kita begitu. Ya, itu kan dari bapak misalnya buat. Berdasarkan keyakinan keluarga ini kan berdasarkan keinginan anak dia yang ingin, bukan keinginan kita. Jadi itu sebagai pegangan kita juga. Apabila suatu saat orang tua kita menindak misalnya lah, biarpun kita menindak kan juga kita tidak boleh menindak dengan hukuman fisik gitu. Ya, mungkin bisa jadi orang tua tidak senang mungkin, dia protes atau apa juga. Jadi kita sudah ada pegangan. Kalau ibu mau protes ini bukan buatan saya, bukan keinginan saya, tapi keinginan anak ibu sendiri. Jadi itu ada pegangan yang berbalik juga kita. Ya, kita tidak ada sanksi untuk menerapkan itu, karena yang buat itu bukan kita, anak dia sendiri yang buat. Kita sebagai menerapkan saja, menerapkan berdasarkan kesepakatan yang bersama. Itu sangat penting sekali. Kami juga dianjurkan oleh dosen pemimpin kami itu diharuskan buatlah peraturan keyakinan kelas. Itu memang harus dibuat. Dan keyakinan kelas ini juga tidak perlu banyak. Minimal 6 atau 7 seperti itu. Tapi dari 60 itu ada jabarannya juga, dibuat juga. Masa datang depan waktu itu bagaimana? Nanti kita jabarkan juga di lain itu tidak perlu kita tampilkan. Kalau untuk jabarannya itu cukup yang intinya saja. Jadi gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana kalau terjadi di luar daripada keyakinan? Nah, tadi kita kan begini, anak kan begini ada poin gitu kan. Terjadilah di luar daripada poin itu di luar termasuk apa gitu. Itulah kita butuhnya tadi apa tuh? Revisi. Kan kita kan dalam membuat itu kan kita diminta untuk merevisi lagi. Apabila keyakinan kita buat ada 6 itu, dari 6 itu kan bisa kita jabarkan nanti. Misalnya datang terlambat itu ada jabarannya, bukan dilarang membuli itu ada jabarannya. Ya, mencuri itu kan bisa lagi masuk dari perbuatan yang lain, perbuatan yang tidak menyenangkan misalnya kan dari kegiatan 6 itu. Untuk kedepannya itu bisa kita lihat, oh ada kurang satu nih. Selanjutnya bisa kita ubah 2 minggu ke depan, kita ubah tambahkan lagi. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak harus mutlak harus begitu, tidak. Ya, tidak. Mungkin bisa jadi anak-anak pas itu dia tidak terpikir ke situ mungkin. Bisa juga kita yang menambahkan sedikit. Ya, dalam dari hal
keinginan anak itu kita tambahkan sedikit untuk melengkapi lebih sempit lagi. Untuk itu kita begitu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu tentang Terakhir Pak Ibu, terakhir saya. Jadi nggak banyak tanya. Nah, ini kita kesepakatan kelas ini bahkan dari situ Bapak saya juga. Saya selama ini kan secara lisan aja, kemarin coba tertulis. Anak-anak tulislah kesepakatan kelas. Saya tidak ingin dibully, saya tidak ingin saat belajar teman saya mencontek, saya tidak ingin kelas ini ribut, sudah. Jadi ada yang menarik nih Pak Ipul, 6 orang siswa tulis, saya tidak ingin sekelas dengan Fauzan. Saya ada 6 siswa. Itu satu Pak, jadi saya pun bingung juga. Kan tak boleh sebenarnya kan, tapi dia itu meluahkan isi hatinya. Ada yang lebih seru lagi, ya kan? Saya tak tahu juga, dia bilang ada bisa lewat. Ambil pula catatan tuh. Penting Pak kalau saya perlu bacakan tuh. Pokoknya dia bilang saya tidak mau diganggu pas belajar. Saya tidak mau di kelas ini berisik pas lagi belajar. Sama pas ibu pergi semua berisik. Saya tidak mau ada pembulian di kelas ini. Sekarang kelas ini berisik lagi semenjak ibu pergi. Dia meluahkan curahan hatinya di sini. Itu untuk berwajib Pak ya. Yang tadi memang ada rasa tidak senang sama siswa ini bukan 1 orang, sampai 6 orang gitu Pak. Gitu. Ya, Pak. Kalau begitu tuh Ibu bisa jadi kita memberikan keyakinan menanamkan keyakinan kepada anak, maksudnya si Fauzan itu tidak sebegitunya gitu. Kita menerapkan dulu, memberi sugesti kepada anak, ya, misalnya si Fauzan itu tidak begitu sesuai yang di pikiran mereka. Itu dulu kita melakukan pendekatan dulu kepada kelompok lain dulu. Tapi kalau sudah kita melakukan pendekatan masih juga begitu, langkah selanjutnya kita pindahkan si Fauzan itu kita pindahkan ke kelas lain. Bukan ke kelas lain Bu, ke kelas lain. Tapi tidak langsung kita pindahkan, kita melakukan itu dulu. Dia melakukan apa itu? Kita kasihkan penguatan dulu kepada anak itu. Berarti di situ bisa kita simpulkan tentang kesepakatan kelasnya tadi dilarang membuli itu ya. Itu termasuk di situ. Nah, di situ di kegiatan dilarang membuli itu bisa kita jabarkan apapun saja. Macam tadi itu ketidaksenangan anak kepada temannya itu. Ya, masuk bully. Itu sudah jelaskan. Jadi kalau anak melakukan melanggar itu bisa kita buka lagi kita tentang itu tadi tentang keyakinan kelas kita itu. Nah, kita tanyakan lagi tadi sebagai manajer tadi kita kasih kesempatan kepada anak, tahu tidak dia tadi bahwasanya yang dilakukan itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kalau dia bilang tak tahu Pak, tak tahu Bu, kita sebutkan ini kesepakatan kelas sudah kita buat dan ini kita hadapi kan sehari-harinya ya, tupoksi kita sebagai guru dan sebagai pendidik. Nah, jadi Ibu memang menarik sekali nih materi Pak Saiful nih. Nah, jadi yang tadi itu yang Bapak jelaskan, keyakinan kelas itu kan kesepakatan ya Pak ya. Terjadi suatu kesepakatan di sana, dirangkum untuk dilaksanakan bersama, dan tentu harus ada komitmen bersama di situ. Jadi nanti ini selain keyakinan kelas, sekolah bisa membuat kesepakatan, ya, sekolah. Dan kita guru bisa membuat kesepakatan, guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi yang jelas kesepakatan itu mungkin membuatnya itu agak-agak mudah Pak ya. Apa yang agak sulit Pak? Yang sulitnya di mana kalau menurut Bapak? Dalam kesepakatan ini. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita membuat keyakinan guru dan tenaga kependidikan atau majelis guru, tentu kita sudah membuat kesepakatan bersama, ya. Nah, jadi apa yang kita rangkum? Kalau menurut Ibu yang agak sedikit sulit itu adalah komitmen kita. Nah, itu melaksanakan. Apakah nanti ada sanksinya? Tentu nggak dijabarkan juga kan Pak Saiful kan? Iya. Misal kita nih ya, karena sistem toleransi ini kan ini yang lebih dominan di sekolah kita kan, banyak sistem toleransi kita nih sekarang. Misal sudah bimbingan sudah berapa kali, ini kesepakatan kita buat dulu, ya kan Pak? Perlu seperti ini, ya, baik yang
positif maupun mungkin ada yang berbentuk hukuman di situ. Nah, ini nanti akan kita jabarkan ya, seandainya sudah beberapa kali ini apa konsekuensinya seandainya tidak melaksanakan juga. Nah, itu kita rangkum dalam kesepakatan. Seandainya tak juga, ya harus melaksanakan ini. Jadi tinggal kita komitmen aja. Nah, itu Pak ya. Nah, pertanyaannya gini Pak. Ini kan memang enak Pak, betul. Melaksanakan paling sedap ini. Apalagi di usia-usia anak-anak kelas tinggi. Nah, yang sedap tuh anak-anak SMP, anak kelas 5 ke atas 6. Ya, karena mereka sudah mulai memahami ya apa yang kita maksudkan. Jadi yang kelas rendah nih Pak Sepul, macam kelas 1, kelas 2. Kalau Pak Sepul sendiri tadi Ibu sudah mendapat gambaran ya, alhamdulillah kelas 3 sudah ada gambaran. Yang kelas rendah nih, yang kecil-kecil. Nah, bayangannya tuh macam mana membuat sebuah kesepakatan dalam kelas? Nah, keyakinan dalam kelas ya. Atau mungkin biasa nih ya, ibu-ibu kelas 1 nih dia sudah ada tuh ini cemerlang dia tuh, oh seperti ini Bu, seperti ini dia terpikir dari tadi ya. Tapi kalau ibu agak bingung gitu memikirkan dari tadi gimana untuk anak kelas rendah, itu ada Pak penjelasannya ya Pak Sipul. Oke, terima kasih Bu. Nah, kebetulan kami juga ada di sini di TGP itu guru TK, ya guru TK dan guru SLB. Jadi kami juga sering berkolaborasi dengan mereka untuk anak TK itu dalam membuat kesepakatan kelas itu kita menjelaskan dulu kepada anak, merangkul anak seperti misalnya kita jelaskan di depan kelas apabila kita melakukan berbuat salah gitu ya. Apabila kita melakukan berbuat salah, apa yang akan terjadi? Kita berikan kepada anak itu jawaban-jawaban terus begitu sampai dia melekat. Pasti tidak mungkinlah anak seterusnya kita kasih tahu dia tidak menangkap, pasti ada 1-2 anak yang menangkap. Jadi dalam membuat itu tidak harus semuanya 100% paham gitu apa yang dibuat. Kan kalau dia kan anak masih kecil kelas rendah itu, apalagi anak TK. Ya kebetulan teman saya juga ada juga yang CGP dari SLB itu lebih parah lagi kalau kita bandingkan dengan anak kelas 1. SLB itu anaknya yang temannya begitu ya, banyaklah kekurangannya. Jadi mereka menerapkan begitu ya. Ya, kita terus memberitahu kepada anak itu, kita kasih gambaran dulu. Ya, kasih gambaran. Apa yang anak inginkan selama dia belajar pasti anak. Kalau keinginan begitu secara lisan itu pasti dia ya nyambung itu. Kita lah yang menangkapi. Ya, biarpun tidak menulis, setidaknya kita sudah menyampaikan Bu. Kita menyampaikan apa yang ya lisan dari lisan dulu. Kalau mungkin untuk tertuliskan tidak lah, tidak mungkin lah misalnya kan, mungkin 1-2 gitu. Ya, iya Bu. Jadi dalam menerapkan itu juga, setelah kita melakukan apa tuh dialog dengan anak itu, diharuskan untuk membuat dokumentasi. Ya, dokumentasi saat kita dialog dengan anak itu sebagai bukti kita. Karena anak kan tidak bisa menulis itu. Kalau anak bisa menulis ada buktinya, ada bukti tulisan anak. Ya sudah kita sebutkan tadi, itu anak menulis. Ya, jadi kalau anak kelas rendahnya intinya menggunakan lisan. Ya, menggunakan lisan. Ya, dan membuat ini juga Ibu tidak bisa sekali, tidak bisa kita 1 hari aja kita cakap dan selesai, tidak bisa. Kita kan uji lagi, dan kita akan melakukan diagnosis lagi, uji apakah anaknya betul tidak paham, tidak ada apa yang sudah kita sampaikan semalam itu, ulang lagi, continue. Dia tidak 1 hari itu selesai kita lakukan tentang kesepakatan kelas, tidak bisa begitu.